Nah, topik kita pagi hari ini adalah tentang penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan saya pribadi, ya secara khusus ketika saya mulai mengerti firman Allah dengan baik, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan, saya menyimpulkan bahwa berkat terbesar di dalam dunia ini setelah kita diselamatkan adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kesimpulan itu tidak datang serta-merta dalam pikiran saya, saudara-saudara. Kesimpulan itu datang dari proses panjang. Baik pemikiran saya sebagai seorang yang belajar teologi dalam ruang lingkup akademisi, maupun dalam ruang lingkup pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kesimpulan saya tiba pada satu kalimat, bahwa setelah saya diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, maka berkat paling besar setelah itu adalah adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Penyertaan Tuhan itu tidak selalu bicara bahwa kita nyaman, aman, tentram di semua jalan. Tetapi penyertaan Tuhan itu bicara dimanapun jalan yang kita sedang tempuh, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Amin. Itu sebabnya satu kali di masa tuanya Raja Daud menyimpulkan kehidupannya dalam sebuah mazmur yang sangat kita kenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lama, kalau saya nggak salah ingat, dikatakan dalam lembah bayang-bayang maut, ya, aku tidak akan takut sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, dan salah satu karakter yang disematkan oleh malaikat kepada Yesus melalui Yusuf adalah dia akan disebut sebagai Immanuel. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 23, saudara. Matius pasal 1 ayat 23. Ya, saya akan membacakannya buat kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, ya, atau Allah beserta dengan kami. Ini yang tadi saya katakan, saudara-saudara. Pada waktu Yesus datang ke dunia, ya, kalau dalam bahasanya Paulus di kitab Filipi dikatakan mengosongkan dirinya, sebab dia yang tadinya adalah Allah, ya, tidak mempertahankan kealahannya, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia. Ya, ketika Yesus mengosongkan dirinya, dia yang tadinya adalah firman yang kekal, karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang kekal, tetapi dia mau mengosongkan dirinya, ya, lalu mengambil rupa menjadi manusia. Dan ketika ia dilahirkan dari anak darah yang bernama Maria, dan malaikat datang kepada Yusuf untuk memberitahukan ini, sebab Maria pada waktu itu adalah tunangan dari Yusuf, supaya Yusuf tidak salah sangka, karena dalam pikiran Yusuf Maria ini selingkuh. Itu sebabnya malaikat datang kepada Yusuf untuk memberitahukan bahwa Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dan malaikat berkata kepada Yusuf, dia akan dinamakan Immanuel.
Jadi Immanuel itu adalah karakter yang disematkan kepada Yesus oleh Allah melalui malaikat Allah. Yesus adalah nama manusia dari firman Yeshua dalam bahasa Ibrani, Isho dalam bahasa Aram, ya, atau Isho. Makanya Yeshua Hamasya dalam bahasa Aram, Isho Mesiha dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Ya. Jadi disematkan dia adalah Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Nah, ini yang akan kita bedah pagi ini, ya. Dengan tujuan apa? Setelah mendengarkan khotbah ini, saudara, kita mengerti bahwa hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun warna kehidupan kita, selama kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka Allah hadir di setiap perjalanan hidup kita, dan itu memberikan kepada kita garansi. Kalau garansi kurang afdol, ya, waranti. Waranti itu garansi yang legal, ya kan? Jaminan bahwa kita tidak pernah sendiri, dan ini tersebar di seluruh ayat perjanjian baru. Waktu Yesus mau naik ke sorga, dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim. Aku akan mengutus seorang penghibur yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengingatkan engkau, dialah yang akan menyertai engkau, dia akan menginsafkan engkau. Supaya apa? Supaya tidak gelisah dan tidak gentar hatimu. Saudara, setelah kita diselamatkan oleh Yesus, manusia kita ini masih bekerja. Kita takut kepada ini, kita gentar terhadap ini, kita cemas terhadap ini. Betul? Kemarin waktu kita KKA, banyak kesimpulan indah dari hidup kita, kan? Tapi semua itu kan berasal dari sebuah proses panjang, ya. Nah, supaya kita tidak merasa gentar selama kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, maka Allah menyertai kita, saudara. Nah, setelah khotbah ini selesai, kita pulang dengan satu jaminan, garansi, ya, yang kuat, bahwa apapun yang saya hadapi dalam pergumulan saya di hidup ini, aku tidak sendiri, karena Allah bersama dengan saya. Amin. Allah bersama dengan kita semua. Baik, saudara-saudara, kata Immanuel ini sendiri itu di dalam perjanjian lama hanya muncul 2 kali. Ya, yang pertama di Yesaya pasal 7 ayat 14, dan yang kedua kali di Yesaya pasal 8 ayat 8. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ini, saudara-saudara, kalau saudara nanti baca di sana, Allah memberikan sebuah tanda bagi Yehuda. Waktu itu Israel sudah terbelah 2, yang utara 10 suku, ya, lalu yang selatan hanya 2 suku yang disebut Yehuda, ya. Jadi Allah memberikan sebuah tanda bagi Yehuda terkait dengan pengharapan akan pembebasan dari ancaman Raja Efraim atau Israel Utara pada waktu itu. Jadi ketika Yehuda diancam, satu bangsa yang lemah, ingat ya, Yehuda itu bangsa yang lemah secara militer. Ya. Yehuda adalah bangsa yang bukan kuat. Yehuda adalah bangsa yang lemah secara militer. Karena hanya terdiri dari 2 suku kecil. Lalu Yehuda diancam, ya, untuk ditaklukkan, saudara. Bahkan saudara kandung mereka bersekutu dengan Raja Aram, ingin menaklukkan mereka, saudara. Lalu firman Allah datang kepada Yesaya untuk memberikan kekuatan kepada yang lemah ini. Siapa yang lemah itu? Yehuda. Di situ muncul pertama kali kata Immanuel. Allah ingin memberikan semangat kepada yang lemah, yaitu Yehuda. Jangan takut. Sekalipun 10 suku bergabung dengan tentara Aram yang besar itu,
ingin menaklukkan engkau. Selama engkau hidup dan berserah kepada aku. Kira-kira begitulah dialognya, walaupun tidak tercatat di Alkitab. Allah memberikan pesan yang jelas melalui Yesaya, jangan takut walaupun engkau lemah. Artinya apa, saudara-saudara? Keberhasilan Yehuda lolos atau tidak takluk kepada penjajah mereka walaupun mereka lemah, itu sebenarnya bukan terletak pada kekuatan militer mereka, bukan. Tetapi terletak pada fakta bahwa Allah menyertai mereka. Ini poinnya. Ya. Yehuda kuat, Yehuda lolos. Itu tidak terletak karena mereka punya kekuatan militer yang mumpuni, tidak. Tetapi sebuah fakta bahwa Allah berjanji melalui Yesaya, Allah akan melepaskan mereka karena Allah menyertai mereka. Ingat, ada dua semacam paradoks ya, sesuatu yang tampaknya berlainan. Lemah kalau tidak paradoks harusnya kalah, kan? Kalau tidak paradoks. Tapi di sini lemah malah menang. Paradoks kan? Betul? Tapi dari sini kita tidak bisa membuat kesimpulan sesat. Kalau gitu supaya kita menang, kita lemah saja. Itu sesat, itu kesimpulannya. Ya. Kenapa Yehuda yang lemah akhirnya menang? Karena Allah ada bersama mereka. Itu dia. Lalu di Yesaya 8, saudara, next. Kata Immanuel ini muncul terkait dengan rencana Asyur yang hendak menguasai tanah Yehuda. Kembali Yehuda mau dikuasai. Lalu di ayat 10, kalau saudara baca Yesaya 8 ayat 10, muncul frasa Allah menyertai kami. Hal ini juga menjadi jaminan bahwa Asyur yang besar itu, yang pada waktu itu adalah negara adikuasa, tidak akan mampu menaklukkan Yehuda yang cuma 2 suku. Dan kita tahu 10 suku di utara dengan pasukan yang begitu besar dari suku Ruben dan Naftali, semua itu, saudara, suku-suku yang besar itu ditaklukkan oleh Asyur tahun 700 abad ke-8 sebelum Masehi. Dan setelah itu 10 suku hilang, tidak tahu entah kemana sampai hari ini. Sementara yang 2 suku yang kecil ini mau ditaklukkan oleh bangsa yang sama, Asyur. Tapi karena Allah ada di tengah-tengah suku yang lemah ini, kembali Asyur tidak bisa menaklukkan Yehuda. Dan Yehuda sampai hari ini eksis. Bahkan dari keturunan Yehuda lah Yesus dilahirkan. Ya kan? Betul saudara? Lemah harusnya kalah. Tapi karena ada Allah di sana yang menyertai, lemah menjadi menang. Tapi ini tidak sama dengan kalimat supaya kita menang, kita lemah saja. Itu salah. Itu logika yang sesat. Ya. Kenapa yang lemah ini menjadi menang? Karena ada Allah. Itu faktor utama itu. Ya, kalau kita menyelidiki sesuatu mesti kita temukan faktor utama, betul? Kenapa saya sakit perut? Faktor utamanya apa? Karena makan kedondong campur kerikil. Oh iya, ini yang sangat menyebabkan sakit perut. Coba kedondong saja mungkin nggak sakit, tapi karena dicampur dengan kerikil yang rupanya seperti cabai yang indah itu, nggak taunya kerikil yang dicet, ya, sakitlah kita perut. Ada faktor utama. Kenapa Yehuda yang lemah menang? Ada faktor utama di sana, faktor penentu, karena Allah menyertai mereka. Dari pendahuluan ini, saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan kekuatan kita sebagai, ingat ini ya, kalimat ini nggak boleh hilang. Sebagai orang percaya, itu letaknya pada kenyataan bahwa Allah menyertai kita.
Makanya kalau saudara baca kitab Zakaria, satu kali dia berkata, bukan oleh kuat, betul? Tetapi oleh Roh-Mu saja ya Tuhan. Itu terkenal sekali ayat itu, saudara. Oke, next. Di dalam perjanjian lama ada banyak frasa sebenarnya Allah menyertai, tetapi tidak memakai kata Immanuel. Ya, Allah menyertai begitu banyak tokoh, misalnya Abraham. Allah menyertai Abraham, itu tercatat di dalam kitab Kejadian. Ya, pasal 24 ayat 27, nanti saudara bisa cek. Lalu Ishak, 2 kali dinyatakan Allah menyertai Ishak. Yakub juga begitu. Ya, 3 kali dikatakan Allah menyertai Yakub. Musa, Yosua, ya, siapa lagi? Yusuf, para hakim, Samuel, Saul, Daud, Salomo, Raja Asa, Yosafat, Hizkia. Semua tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang disertai oleh Tuhan. Tetapi ingat, tidak semua dari tokoh yang disertai oleh Tuhan itu berakhir benar. Contohnya Salomo. Salomo berakhir kepada penyembahan berhala karena tidak bisa menguasai apa? Nafsunya, saudara-saudara. Ya. Salomo memulai dengan yang benar, berakhir dengan cara yang salah. Padahal Allah menyertai dia. Ini pun harus menjadi perenungan kita. Ketika kita mulai dengan cara yang benar, maka pertahankan cara itu. Amin. Sampai kita berakhir dengan cara yang benar. Banyak tokoh-tokoh di dunia ini, bukan saja di Alkitab, memulai dengan cara yang benar, berakhir dengan cara yang tragis. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kenapa begitu? Karena Allah menyertai kita sebenarnya. Kita punya potensi yang besar untuk berhasil dalam kehidupan kita. Karena Raja semesta alam itu menyertai kita. Orang-orang Yahudi itu di dalam beberapa doa mereka selalu menyebut bahwa Allah itu adalah Raja semesta alam, Raja yang kekal. Saya kadang berpikir ya, orang Yahudi ini secara liturgi, saudara, itu bagus sekali. Doa-doa mereka itu doa-doa pengagungan. Salah satu doa yang saya ingat itu gini, Baruch atah Adonai Elohim melek haolam. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan Allah kita, Raja yang kekal alam semesta. Itu indah sekali, betul nggak? Kadang-kadang kalau saya doa pribadi, saya kutip itu, saudara. Saya berdoa, saya ucapkan. Karena bagi saya itu pengakuan kepada Allah yang otentik, yang asli, bahwa Allah memang adalah Raja yang kekal. Kekal berarti dia ada sejak awal dan tidak akan pernah berakhir. Itu kekal, saudara. Dan Allah yang kekal itu ada di dalam diri saya, saudara. Allah yang kekal itu ada di dalam diri saudara. Allah yang kekal itu menyertai kita. Allah yang kekal itu menyertai para raja zaman dahulu di Alkitab. Allah yang kekal itu menyertai kita umat percaya hari ini. Sehingga ada jaminan yang kuat bahwa kalau saya hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, saya tidak akan berakhir tragis dalam hidup saya. Amin. Karena Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang kekal, yang juga ada di dalam diri saya. Salah satu teks Alkitab pernah berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini tidak bicara tentang kalau Allah di pihak kita lalu kita tantang preman-preman di skepeng. Bukan. Artinya kalau Allah ada bersama dengan kita, bahkan kekuatan dunia ini itu tidak akan mampu meruntuhkan iman kita. Sehingga apa? Kalau kita sambungkan dengan banyak ayat kita tuh banyak sekali. Roma, Habakuk sepakat, ya kan? Orang yang benar akan hidup oleh iman, percayanya. Jadi kalau
Orang benar, dia tidak hidup oleh hal lain, saudara. Dia hidup oleh percayanya, imannya. Dia percaya bahwa Allah ada di dalam dirinya. Persoalan pasti ada, tetapi karena ada Allah di dalam diri saya, persoalan pasti terselesaikan. Itu iman. Makanya orang Kristen tuh nggak boleh stres. Bukan karena orang Kristen otaknya kuat-kuat, karena memang orang Kristen kalau betul hidupnya tidak akan mungkin stres. Amin. Coba lihat teman saudara, ada kemungkinan nggak tadi malam stres? Nggak ada kan? Dilihat aja belum. Iya kan? Loh, ini fakta. Makanya saya bilang ya, di dalam komsel-komsel apa semua, pengertian kita tentang Allah itu akan menavigasi atau mengarahkan hidup kita. Pengertian kita tentang Tuhan itu akan menimbulkan sikap-sikap kita di dalam kehidupan kita. Apakah pengertian kita tentang Allah akan membawa kita kepada tindakan-tindakan dan pemahaman yang tepat? Amin, saudara. Itu gunanya. Kenapa pengertian dan pemahaman akan firman Allah yang murni dan benar itu penting. Orang kalau jadi Kristen karena mukjizat itu bagus. Tetapi kalau hanya karena mukjizat, begitu dia mengalami persoalan yang sama dan tidak mendapat mukjizat, dia rontok, saudara. Betul? Tapi kalau orang karena Kristen karena pengertian, dia memilih Yesus karena pengertian, ya kan? Walaupun ada lagu walau badai menerjang, itu lagu rohani apa bukan? Oh bukan ya? Bukan ya? Apa lagu rohani yang tentang badai itu? Badai topan keras melanda hidupku, betul lah? Itu kita tetap kuat. Jadi hidup orang Kristen itu karena Allah ada di dalam diri mereka, saudara-saudara. Kita belajar di tokoh-tokoh perjanjian lama. Mereka orang-orang yang kuat, walaupun ada 1 dan 2 akhirnya gagal. Karena pada umumnya orang yang di dalamnya ada kuasa Tuhan, yang hari ini kita kenal dengan Roh Kudus, ya kan? Orang tersebut pasti kuat. Saya percaya ini. Ini bukan teori yang mengada-ngada, bukan. Saya hidup sebagai hamba Tuhan, saudara. Itu sudah 27 tahun. Menjadi hamba Tuhan 27 tahun. Ya, sepanjang proses 27 tahun ini tentu banyak perkara yang saya hadapi, yang saya alami dan sebagainya. Kenapa bertahan? Karena ada Roh Allah di dalam diri. Amin. Dan itu berlaku buat kita semua. Kalau ada Roh Allah, yaitu Immanuel ini, Allah yang menyertai kita di dalam diri kita, yakinlah Anda tidak akan digoyang oleh apapun, badai sedahsyat apapun, walaupun itu badai tofan level 5. Duh, pernah lihat film tentang tofan level 5? Belum pernah ya? Tofan itu sampai level 5. Itu yang paling kuat, nggak tahu udah nambah apa enggak sekarang. Next. Nah, secara umum Allah menyertai orang-orang yang tulus ikhlas. Ini di dalam perjanjian lama ya. Orang percaya yang berseru kepadanya, hakim-hakim yang benar, kepada Israel secara komunitas dan lebih khusus kepada orang Yehuda, dan sekarang kita kepada orang percaya. Ini di dalam perjanjian lama. Nah, kesimpulannya ya, di dalam perjanjian lama Allah memberikan kepastian serta jaminan bahwa Allah memberikan kepastian serta jaminan bahwa Ia adalah harapan di dalam setiap kondisi atau keadaan umatnya. Ya, Tuhan akan menyertai umatnya yang percaya kepadanya sejak dibangunnya perjanjian dengan Abraham sampai kepada berakhirnya masa perjanjian lama. Artinya apa? Di dalam seluruh perjanjian lama, warna penyertaan Allah itu tampak jelas. Jadi kalau dikatakan, apakah perjanjian lama menginformasikan tentang karakter Allah yang menyertai umatnya? Ya, itu tidak diragukan lagi. Apakah perjanjian Allah memberikan kita perjanjian lama memberikan kita kesaksian tentang bagaimana Allah menyertai umatnya? Ya, dengan tanda heran dan tanda mujizat. Yes, jika diperlukan. Contohnya apa?
Waktu Musa menyeberangi laut Tebrau, laut kosong tuh, dia nyebrangnya pakai apa? Pakai tongkat. Musa, ulurkan tongkatmu, semalam-malaman aku akan kerja, kata Tuhan. Bagaimana dengan pasukan Firaun, Tuhan? Tenang, tak pindahin tiang api ke belakang, biar mereka gak bisa lewat. Tiang api dipindah. Siapa yang pindah? Tuhan. Supaya apa? Supaya tentara Firaun tertahan, gak bisa maju. Semalam-malaman Tuhan mendatangkan angin meniup laut Tebrau, saudara-saudara. Laut Tebrau kering. Berapa dalamnya laut Tebrau? Ada orang bilang, itu kan dongeng. Sebenarnya laut Tebrau yang diseberangi bangsa Israel itu dalamnya cuma selubung. Oke, saya terima, baik. Tapi lihat cerita selanjutnya. Setelah bangsa Israel menyeberang laut itu, apakah tentara Firaun juga menyeberang? Nyebrang. Apa yang terjadi? Mati semua. Wah, luar biasa, tentara mati di laut yang selutut tadi itu. Kalau benar selutut itu. Tapi kan faktanya tidak begitu. Tuhan membongkar laut itu, saudara. Saya bisa bayangkan dramatisasi. Orang Israel itu kan gak semua bapak-bapak, gak semua ibu-ibu, pasti ada anak-anak kecil. Waktu mereka nyebrang, ada ikan paus mau lewat, balik terus anaknya bilang, "Pak, ikan paus tangkap yuk!" gitu, sambil nyebrang. Pokok banyak drama kan yang bisa terjadi di situ kan? Bisa saudara bayangkan nggak? Laut luasnya kalau nyebrang berapa kilo? Berkilo-kilo, saudara. Apakah 10 menit selesai? Enggak. Pasti mereka nongkrong dulu, istirahat. Anak kecil gak bisa jalan berjam-jam, nongkrong dulu. Mereka makan siang dulu mungkin situ kan, sambil ngejek-ngejek ikan. Ayo mau nggak gitu kan? Duh. Coba kita visualisasi dalam pikiran kita. Saya pernah melakukan itu, saudara. Saya coba visualisasi, dramatisasi apa yang sudah terjadi waktu mereka nyebrang itu. Kadang-kadang kita berpikir kan kaku sekali, nyebrang aja. Iya kan? Padahal itu pasti anak-anak main tali, betul nggak? Selama di situ, ya kan? Ada anak-anak kesandung batu, kan di dalam laut banyak batu. Diobati dulu pakai obat merah. Jangan lupa pakai Hansaplast. Ada merek. Iya kan? Itu kuasa siapa itu? Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena penyertaannya. Jadi Tuhan menyertai itu kadang-kadang memang dengan tanda heran dan tanda mukjizat yang bisa kita lihat kasat mata. Tapi ada kalanya Tuhan menyertai orang percaya dengan keteguhan iman dan pikiran kita. Amin, saudara. Gitu. Jadi di dalam perjanjian lama konsep Tuhan menyertai itu jelas. Lalu kemudian saudara, ya, next, Yesus lahir dan diberi nama Immanuel. Dia akan disebut Immanuel. Tadinya ide penyertaan Allah itu ada di dalam sepanjang kisah perjanjian lama. Ya, dari mulai Adam lahir, Adam diciptakan, Hawa diciptakan, Allah menyertai mereka tidak? Diberikan mereka Taman Eden dengan pohon-pohon yang tinggal petik, yang mungkin berbuah selalu, durian musangking, duri hitam semua ada yang sekarang kita nggak bisa beli itu, ya kan? Semua lengkap. Allah menyertai mereka dengan kecukupan, betul. Yang paling ajaib, Adam bisa ngobrol sama gajah. Loh, dia yang dikasih nama kan? Sebelum Hawa lahir, Adam bergaul sama siapa? Binatang. Dia ngobrol sama kucing, meong itu. Dan Tuhan memberi itu kemampuan loh. Kalau kita visualisasi, coba bayangkan itu. Dia kan bergaulnya sama binatang-binatang. Lalu Tuhan bilang, wah gak ada yang sepadan nih. Adam kayaknya gak cocok kalau kawin sama gajah betina itu. Maka diciptakanlah Hawa. Ya kan? Dicukupi semua kebutuhan mereka. Memberontak. Upah memberontak apa? Ya keluar dulu dong, kan? Keluar dulu.
Adam keluar dulu, Hawa keluar dulu. Diberkati mereka tetap di luar sana. Itu penyertaan Allah bukan? Bertambah banyak. Sampai Kisah Nuh, betul? Di Kisah Nuh apa yang terjadi? Memberontak lagi, betul gak? Akhirnya Allah menghukum manusia lagi. Tapi disertai nggak manusia ini? Sertai, buktinya ada 8 orang yang selamat. Nuh, ibu Nuh, yang disebut bunuh, terus 3 anaknya, 3 mantunya. Selamat mereka. Ditambah dengan binatang-binatang masing-masing 2 pasang yang halal, sepasang yang haram. Oh, tak pernah baca lagi. Bener kan? Awas ya. Ini gak ngikutin pembacaan Alkitab 2 tahun ini kayaknya ini. Nah itu. Jadi saudara, selamat tuh. Lalu mereka diselamatkan lagi. Tiba lagi bangsa itu bertambah banyak. Peristiwa Babel, betul? Tambah banyak mereka. Memberontak lagi. Bahasanya satu, otaknya pinter, tenaganya kuat. Tuhan bilang bahaya. Mereka kalau bersatu ini gak ada yang bisa gak mereka kerjakan ini. Semua mampu mereka kerjakan. Terus gimana? Kacaukan bahasa mereka. Makanya sekarang Anda ada orang Sumba, jangan bangga, Anda keturunan Babel. Loh iya dong. Saya juga orang Batak. Oh, keturunan Babel kita. Dulu bahasa kita sama. Sekarang beda. Iya kan? Karena pemberontakan. Makanya pernah saya bilang, di mana ada pemberontakan, selalu ada kekacauan. Betul kan? Dipelihara nggak itu? Dipelihara dengan cara diserahkan, bukan dihukum lagi, diserahkan mereka ke seluruh bumi. Lalu kayaknya Tuhan bilang, saya akan menyertai bangsa ini, memberi contoh. Dipanggillah Abraham. Dan minggu lalu kita sudah bahas itu kan? Jadi di dalam sepanjang perjanjian lama, penyertaan Allah itu tampak. Lalu Yesus lahir, diberi nama Immanuel. Artinya apa? Konsep penyertaan Allah itu putus atau berlanjut? Berlanjut. Konsep penyertaan Allah kepada umatnya itu tidak putus. Itu berlanjut. Bahkan sekarang, yang tadinya Allah memilih satu bangsa yaitu Israel, sekarang lebih mengerucut memilih satu orang yaitu Yesus. Ya. Jadi waktu Yesus diberi nama Immanuel, konsep penyertaan Allah itu berlanjut dari umat yang lama, perjanjian lama yaitu Israel sebagai umat Allah, kepada umat yang baru yaitu gereja sebagai umat Allah. Amin. Siapa gereja itu? Kita gereja. Minggu lalu saya sebut 1 Petrus pasal 29. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Kita itu gereja. Kita disertai oleh Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, next, penyertaan Allah itu tampak di dalam diri manusia Yesus. Ini yang tadi saya bilang. Waktu Yesus lahir, melalui malaikat Allah memberikan dia sebutan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus adalah agen penyertaan Bapa kepada kita. Yesus itu agen. Kalau agen itu gimana sih? Kalau Anda mau dapat sesuatu, gas LPG 3 kilo, yang menyediakan untuk membawa apanya? Agennya. Walaupun nanti sellernya banyak kan gitu kan, tapi agennya. Yesus itu agen penyertaan Allah bagi kita. Di dalam diri Yesus tampak dengan jelas penyertaan Tuhan. Ya, dan kalau kita periksa ayat-ayat ini, di sana akan bercerita bahwa Bapa menyertai Yesus. Yesus juga menyertai para murid. Bahkan ayat yang paling kita kenal, Matius pasal 28 ayat 19, ayat
18, 19 dan 20. Kepadaku segala kuasa baik di langit, di bumi dan di bawah bumi sudah diserahkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman kita disertai. Dahsyat. Disertai, ditemani. Makanya ada lagu, Yesus sobat yang setia. Betul gak? Siapa teman yang bisa nyertai kita sampai akhir zaman? Nggak ada. Istri suami pun nggak bisa. Siapa tahu meninggal di tengah jalan, betul nggak? Iya kan? Iya dong. Kayak oma lah contohnya. Aduh maaf oma, bukan dong. Oma. Kan ya kan? Ditinggalkan ya kan? Sama almarhum opa. Itu sudah 23 tahun yang lalu. Nggak terasa kan? Mama saya udah ditinggalkan bapak saya 23 tahun yang lalu. Sama 2001. Siapa lagi sini? Ibu Ruth. Oh, Ibu Ruth. Salah tunjuk saya. Ibu Ruth. Ya kan, Ruth? Ini udah gak sedih lagi kan? Kalau pas sedih saya nggak mau ngomong gini. Iya kan? Nggak terasa ya, sudah 9 tahun ya Bu ya. 2015 ya. Agustus ya. Itu kan ditinggalkan. Yang menemani kita sampai akhir zaman siapa? Ya, Yesus. Tapi waktu Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus dalam namanya. Bapa mengutus dalam namanya. Karena mereka itu satu sebenarnya. Itu konsep yang kita jaga tentang Tritunggal. Ya kan? Tritunggal. Next. Yesus juga menyertai apanya? Gerejanya. Gerejanya juga disertai oleh Yesus. Ya, kita disertai bahwa gereja diberikan damai sejahtera. Ketika Yesus membangun gerejanya, di hadapan Petrus dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, karena arti nama Petrus itu artinya batu karang. Petrus itu punya 3 nama bahasanya, Ibrani, Yunani, dan Aram. Petrus itu Yunani, Simon itu Ibrani, Kefas itu Aram. Petrus ini hidup di dalam bahasa yang multilingual. Ya, semua sama artinya, batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Lalu apa dikatakan Yesus pada waktu itu? Alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa alam maut tidak akan menguasainya? Karena dia menyertai gerejanya. Betul? Kalau Allah menyertai gerejanya, setan-setan gak bisa menguasai gereja Tuhan loh. Kalau kita disertai oleh Allah, kekuatan iblis apapun gak bisa loh menguasai kita. Makanya orang Kristen gak boleh kesetanan. Iya dong. Nggak boleh orang Kristen kesetanan, saudara-saudara. Karena sebenarnya kita disertai Tuhan. Masa iya Tuhan di dalam kita terus setan bilang geser Han sebelah kanan, aku mau masuk yang sebelah kiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sampai ada orang Kristen kesetanan, berarti Tuhan sudah tersingkir itu. Betul kan? Nggak mungkin ada 2 Tuhan itu. Terkait uang kemarin kita udah khotbah. Tidak mungkin ada 2 Tuhan, betul kan? Mamon dan Tuhan itu nggak mungkin. Sama. Makanya waktu Yesus dicobai, sembahlah aku, Yesus menolak kan? Enak aja kata Yesus. Aku hanya menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia saja aku sujud, latreo, sujud. Nggak bisa, kamu mau ambil bagian nggak bisa. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada dasar Alkitabnya loh. Jadi kalau ada yang saudara lihat orang Kristen kesetanan,
berarti orang itu tidak ketuhanan. Loh iya dong. Karena Tuhan pasti udah tersingkir dari hidupnya. Kok bisa dia kesetanan, Pak? Ya karena Tuhan gak ada di dalam dirinya. Tapi dia Kristen, Pak. Dia pun Kristen. Iya kan? Itu dia. Tapi kan kabar baiknya Allah menyertai kita kan? Kita punya potensi untuk hidup dalam kehendak Allah dan tidak pernah kesetanan. Pernah ditanya gini, orang Kristen tuh bisa gak Pak kesurupan? Ini orang Kristen loh ya. Iya orang Kristen. Bisa. Kesurupan setan? Bisa. Tapi Kristen, lah Kristen kan tidak mewakili iman. Walaupun agama kita Kristen itu tidak serta-merta bahwa iman kita kuat seperti yang diharapkan oleh Yesus. Tidak juga. Kita perlu memaintain iman kita, memelihara iman kita. Kita perlu mengisinya, memberikan asupan yang jelas dengan iman kita. Apa itu firman Allah? Kita perlu membuka ruang di hati kita seluas mungkin untuk Roh Kudus bekerja, supaya tidak ada roh lain yang bisa masuk. Kalau sampai ada roh lain bisa masuk ke dalam diri kita, berarti roh Allah sudah tidak ada dalam diri kita. Ketika Saul ditinggalkan roh Tuhan, betul? Ingat? Di kisah raja-raja itu dikatakan, maka roh Tuhan meninggalkan Saul. Roh Tuhan itu meninggalkan Saul. Setelah roh Tuhan meninggalkan Saul, apa yang terjadi? Saul gila. Hah? Gila kan? Lalu setelah roh Tuhan meninggalkan Saul, roh jahat yang daripada Allah menguasai Saul. Ingat itu. Kalau roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, maka yang bisa masuk situ cuma satu roh saja. Roh apa? Roh jahat, gak ada lain. Makanya udah Daud menghibur dia dengan kecapi, mau ditancapkan dengan tombaknya. Dan Daud lolos, saudara. Daud lolos. Ingat kan kisah itu kan? Jadi itu nggak serta-merta. Tapi karena kita disertai oleh Tuhan, gerejanya disertai oleh Tuhan, umat percaya disertai oleh Tuhan, pelihara penyertaan Tuhan itu. Ya, di maintenance itu, dikasih asupan loh. Makanya kita punya program membaca Alkitab selesai 2 tahun, iya kan? Kita harus jujur-jujuran lah. Kita lihat aplikasi di handphone itu, YouTube, Instagram, apalagi X. Tahu X ya? X itu dahulu Twitter, X dan sebagainya. Itu kita sehari bisa menghabiskan berapa menit coba? Bahkan bisa hitungan jam kan? Kenapa kita tidak bisa setia membaca firman Allah? Yang kalau kita rutin membaca setiap hari, bisa menyelesaikan Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 itu dalam waktu 2 tahun. Bahkan itu saya kasih libur 7 hari. Loh iya libur itu 7 hari. Nanti tanggal 29 sampai tanggal 4 libur, nggak ada bacaan. Iya. Ayo, kenapa? Why? Ayo, kita jujur-jujuran saja. Lebih cinta siapa kita? Iya kan? Apa alasan kita nggak bisa baca? Hati-hati nanti diambil Tuhan huruf-huruf dalam pikirannya. Nggak bisa baca. Cinta akan Tuhan itu harus lahir dari dasar hati kita. Mulai tahun depan, kita kan habis ini kan? 2 tahun baca Alkitab kan? Habis ya? Ini kita sudah masuk kitab Yudas 1 Yohanes. Nanti baca 2, besok 3. Besok 2 Yohanes, besoknya lagi 3 Yohanes. Setelah itu kita Wahyu habis. Mulai tahun depan, saya tidak mencetak lagi daftar bacaan Alkitab. Penghematan. Apa yang akan saya lakukan adalah setiap hari saya akan post di WAG. Besok kita baca dari ini. Saudara baca tidak baca terlewatkan.
Anda baca, Anda diberkati Tuhan. Tidak baca, berusaha sendiri mendapat berkat. Kejam sekali Pak. Wah, tahun depannya lagi bahkan saya akan lebih kejam dari itu. Iya kan? Nah, saya harus mendidik jemaat yang saya pimpin ini dengan jelas terukur. Jadi mulai tahun depan, mulai tanggal 4 Januari, tanggal 3 malam saya akan post. Besok kita baca ini ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tapi yang terakhir itu nggak saya ketik, saya capek itu. Ya. Besok kita baca ini ya, besoknya lagi gitu, besok kita baca ini besok. Saudara nggak baca ya terlewatkan, itu aja. Karena saya ingin melatih saudara taat, tunduk. Karena itu kualitas kita sebagai orang Kristen. Anda tidak taat, saya akan protes. Tapi ingat, mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi untuk melihat mereka yang saleh dan setia. Amin. Amin. Next, terakhir, Yesus menyertai kita. Ya. Yesus menyertai kita. Yesus berdoa di Yohanes 17. Bagaimana ia bisa menyertai kita selama-lamanya. Di Wahyu pasal 21 digambarkan penyertaan Yesus kepada kita. Mereka yang mati dalam Kristus akan bersama dengan Tuhan ketika nanti ia kembali. 1 Tesalonika 3:13. Yesus menyertai kita. Jadi ketika ia diberi nama Immanuel, saudara-saudara, itu terus digenapi. Itu bukan nama yang ujuk-ujuk dikasih sama Yesus. Itu adalah karakter yang harus berlanjut dari kisah umat di perjanjian lama kepada umat di perjanjian baru. Penyertaan Tuhan itu harus selalu ada. Tetapi pilihan tetap ada di tangan manusia, betul? Ibarat kita naik bis kota dari Karanganyar kepada Karanglawas. Karanganyar itu kan Karang Baru ke Karang Lama, ya kan? Semua orang dapat tiket itu, diberi tiket gratis. Tidak perlu bayar. Betul? Ini gambaran bahwa untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus itu gratis. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 2 apa? Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Tuhan. Tidak boleh seorang pun memegahkan diri. Tapi sebelum nyampe di Karanglawas, ada orang mau turun, boleh nggak? Boleh. Itu pilihan dia. Pak supir, saya nggak mau sampai di Karanglawas, kayaknya Parangtritis lebih enak. Ya, Jogja kan? Parangtritis lebih enak, Pak. Lebih indah. Ya. Kelapanya nggak ada yang lurus, semua bengkok ke kanan. Oke, turun. Dia tidak mendapatkan berkat Karanglawas karena dia turun tengah jalan. Begitu juga kita. Tuhan sudah memberi kita tiket gratis dalam keselamatan. Ya. Oleh karena satu orang Adam, manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian pula karena satu Adam yang terakhir, yang lainnya itu Yesus, kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Tuhan. Tetapi jika kita memilih untuk turun di tengah jalan, untuk tidak setia, untuk menafikan penyertaan Allah, meniadakan fakta bahwa Allah menyertai kita, maka kita akan berjuang sendiri di dunia yang fana ini. Berada sendiri tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat dari pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita setia, kita tetap ikut jalur yang Tuhan berikan sampai nanti tiba kita di Yerusalem yang baru itu. Maka selama perjalanan kita juga akan diberkati Tuhan sampai kepada tujuan kita di akhir. Penyertaan Tuhan akan kita alami selama lamanya. Amin, saudara. Ini Natal minggu pertama. Dia akan disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Dan penyertaan Allah itu sudah ditunjukkan dari zaman perjanjian lama, berlanjut sampai kepada diri Yesus, ke gerejanya, ke semua umat percaya sampai kita hari ini. Sampai nanti Yesus menjemput kita, karena dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan memberkati kita. Natal mengingatkan dan memastikan kepada setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita
dalam setiap kondisi dan keadaan sampai nanti Ia datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Maranatha. Maranatha ini bahasa Arab dari kata moron. Moron itu artinya Tuhan. Ya, datanglah. Maranatha, Tuhan datanglah. Ya, kita percaya penyataan Tuhan akan ada pada kita. Penderitaan di dunia ini nggak akan habis. Amin. Jangan berharap ikut Yesus persoalan habis ya. Jangan bilang Tuhan habiskan persoalanku. Nanti Tuhan jawab oke, ke surga bro sekarang. Kalau sudah siap oke, kalau belum kan bahaya. Ya kan? Karena di surga saja kita tidak punya masalah. Betul? Kalau kita punya masalah, ingat Tuhan menyertai.